Bangsa, selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maranata Lisanti. Di sini saya bertindak sebagai moderator dan kita akan membahas tentang bela negara. Di era digital ini, kita familiar dengan kata hoax. Apa itu hoax? Lalu, apa kaitannya dengan bela negara? Kita akan bahas pada hari ini. Bela negara sendiri terdiri dari 5 poin penting. Apa aja poin-poinnya? Ikuti sampai selesai ya. Poin yang pertama adalah cinta tanah air. Nah, kita masuk ke poin yang pertama. Kita akan tanyakan kepada narasumber kita, Fajar. Halo Kak Isa. Halo, Mas Fajar, kalau dalam konteks kita Baik. sebagai ASN nih, pasti yang terpikir tentang cinta tanah air. Baik. Kalau dengar cinta tanah air, biasanya yang terpikir upacara atau simbol negara. Tapi bagi ASN, cinta tanah air itu diwujudkan melalui komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bekerja dengan jujur, profesional, dan penuh tanggung jawab. Di era digital sekarang, tantangan ASN juga datang dari media sosial. ASN sering dianggap sebagai sumber informasi yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi, kalau ASN ikut menyebarkan hoax atau informasi yang belum jelas kebenarannya, itu bisa merusak kepercayaan publik dan berpotensi memecah persatuan bangsa. Gitu, Kak. Wah, makasih Mas Fajar. Sekarang saya mau tanya sama Mas Yusuf. Oke, Mas Yusuf, tadi sudah disinggung sama Mas Fajar soal media sosial dan hoax. Nah, gimana sih peran kita sebagai ASN bisa mewujudkan nilai cinta tanah air dalam menghadapi penyebaran hoax ini? Oke, di zaman sekarang, cara yang paling sederhana untuk ASN menunjukkan cinta tanah air yaitu lewat jempol kita sendiri. Artinya, kita harus bijak dalam bermedia sosial. Sebelum kita membagikan informasi, kita harus memastikan kevalidan atau sumbernya yang jelas. Jangan asal dibagikan. Selain itu, sebagai ASN, kita harus menjaga etika. Jangan gampang terpancing emosi terhadap isu yang lagi ramai. Tugas kita harus tetap tenang dan memberikan edukasi ke masyarakat. Dan kita harus mendukung program-program pemerintah yang positif. Intinya, dengan cara itu kita tidak sekedar kerja, tapi ikut jaga kerukunan, jaga kepercayaan, dan jaga stabilitas negara. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih Mas Fajar. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua ya. Poin yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Oke, saya mau tanya Mas sama Mas Eko nih kali ini. Mas Eko, kenapa hoax perlu menjadi perhatian kita? Lalu, apa hubungannya antara hoax dengan kesadaran berbangsa dan bernegara? Oke, jadi gini ya, gengs. Isu hoax saat ini bukan sekedar persoalan informasi yang salah, tetapi sudah menjadi ancaman terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara. Hoax mampu memecah belah masyarakat, menimbulkan diskusi terhadap pemerintah, serta memicu konflik sosial berbasis sara, politik, maupun kepentingan tertentu. Dalam konteks kesadaran berbangsa dan bernegara, setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga peraturan dan stabilitas nasional. Kesadaran tersebut tercantum dalam sikap kritis terhadap informasi, tidak mudah terprovokasi, serta aktif melakukan verifikasi sebelum menyebarluaskan suatu berita. Itu, gengs. Oke, keren Mas Eko. Kalau menurut Mas Eko tadi kan setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral ya. Berarti dalam dunia digital ini masuk ke dalam etika bermedia sosial dong. Terus peran kita sebagai ASN terhadap isu hoax menurut Mas Rizal gimana? Oke Mbak, hoax kan seringkali memanfaatkan sentimen identitas dan emosi publik ya, ketika masyarakat itu tidak memiliki literasi digital yang baik gitu. Maka informasi palsu dapat dengan mudah gitu dipercaya dan disebarluaskan. Nah, disinilah pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila gitu ya, khususnya sila persatuan Indonesia gitu, serta komitmen terhadap etika bermedia sosial. Sebagai warga negara dan dalam konteks ini kita sebagai ASN ya, yang sadar akan hak dan kewajibannya, kita tidak hanya dituntut gitu untuk tidak menyebarkan hoaks, tetapi juga berperan sebagai agen klarifikasi di lingkungan masing-masing tentunya. Kesadaran berbangsa dan bernegara di era digital berarti menjaga ruang publik tetap sehat ya, rasional dan berorientasi kepada kepentingan bersama gitu Mbak. Oke, thank you Mas Rizal, thank you Mas Eko.
Kalau gitu kita masuk poin yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kali ini saya mau ngobrol sama Mbak Gina. Mbak, Mbak Gina, kita tahu ya bahwa hoax itu semakin mudah tersebar, terutama melalui media sosial. Menurut Mbak Gina, apa sih kaitannya antara Pancasila dan fenomena hoax ini? baik Mbak. Terima kasih sebelumnya. Pancasila kan Mbak sebagai pedoman nilai dalam kehidupan berbangsa. Nah, hoax ini jelas bertentangan dong dengan nilai Pancasila, terutama pada sila kedua dan sila ketiga. Karena hoax ini dapat merugikan orang lain Mbak dan memecah persatuan bangsa. Berarti bisa dikatakan bahwa penyebaran hoax merupakan bentuk tidak setia pada Pancasila. Betul sekali Mbak Aisyah. Orang yang setia pada Pancasila seharusnya menjunjung kejujuran, rasa kemanusiaan, dan persatuan. Menyebarkan informasi palsu berarti sama dengan mengabaikan nilai-nilai Pancasila tersebut, Mbak. Oke, kalau gitu gimana contoh penerapan nilai Pancasila ini dalam menyikapi hoax di kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah kita harus menyaring informasi sebelum membagikannya, mengecek sumber berita, dan tidak mudah terprovokasi. Ini adalah bentuk wujud pengamalan Pancasila, khususnya sila keempat, Mbak Aisyah, yaitu bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan. Lalu, apa generasi muda dalam menjaga kesetiaan terhadap Pancasila di dunia digital ini? Generasi muda harusnya menjadi agen literasi digital ya Mbak, berani meluruskan informasi jika informasi itu salah, dan menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Gina. Sama-sama Mbak Aisyah. Nah, poin yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, hoax ini kan seringkali dianggap sebagai kesalahan informasi biasa. Menurut Kak Asti, seberapa besar sih dampak hoax terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara? Oh ya, menurut kakak dampak hoaks sangat besar. Hoaks dapat menciptakan ketakutan, kebencian, bahkan perpecahan di tengah masyarakat. Jadi jangan dibiarkan ya, hoaks melemahkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, terus kalau dampak hoax sebesar itu, kenapa masih banyak orang yang tetap menyebarkan? Ya, betul tuh Dek. Banyak orang menyebarkan hoaks karena kurangnya kesadaran mereka sendiri, nggak terkendali keinginan mereka untuk membagikan informasi. Di sini pentingnya sikap rela berkorban untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan besar, yaitu keutuhan bangsa. Oke, menarik sekali. Kalau gitu, bisa dijelaskan nggak lebih dalam seperti apa bentuk sikap nyata rela berkorban dalam menghadapi hoax? Mungkin Mas Riza bisa menambahkan? Terima kasih atas kesempatannya. Bentuk nyatanya dari rela berkorban dalam melawan hoax gitu. Yang pertama, bentuk nyatanya dengan meluangkan waktu gitu untuk membaca informasi secara utuh, terus cross-check fakta kebenaran yang di lapangan, terus juga membagikan terus lagi memeriksa sumber berita serta menahan diri untuk tidak langsung memberikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Mungkin tindakan ini terasa merepotkan gitu kan, karena memerlukan effort gitu, waktu dan tenaga gitu. Akan tetapi itulah pengorbanan kecil yang sangat berarti bagi masyarakat kita. Ya, kira-kira seperti itulah. Oke, terima kasih Mas Riza. Terima kasih Mbak Asti. Kita lanjut ke poin yang kelima, kemampuan awal bela negara. Sekarang saya mau tanya sama Kak Tasya. Halo Kak Tasya. Halo Kak. Nah, banyak orang nih masih menganggap bahwa bela negara itu hanya soal militer. Sebenarnya apa sih makna bela negara? Iya, jadi bela negara itu pada dasarnya adalah sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara, Kak. Nah, di zaman sekarang, bela negara itu tidak selalu berbentuk fisik atau soal militer aja, tetapi juga bisa dilakukan melalui perilaku kita sehari-hari termasuk di dunia digital. Begitu, Kak. Wah, luar biasa ya. Lalu bagaimana hoax bisa dikatakan sebagai ancaman bagi negara? Nah, hoax bisa menjadi ancaman karena dapat menyesatkan masyarakat, memicu konflik, bahkan memecah persatuan bangsa. Hoax yang berkaitan dengan isu politik, SARA, dan kesehatan seringkali sengaja dibuat untuk menimbulkan kepanikan dan perpecahan. Jadi, jika dibiarkan, hoax bisa melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara, Kak. Berarti melawan hoax bisa disebut sebagai bentuk bela negara. Betul sekali, Kak. Dengan tidak mudahnya kita percaya dan tidak ikut menyebarkan hoax, kita sudah menjalankan bela negara seperti yang sering kita dengar, saring sebelum sharing. Nah, tindakan sederhana seperti memverifikasi informasi tersebut sebelum membagikannya sangat berperan dalam menjaga stabilitas dan persatuan negara.
Oke, kalau gitu apa dong peran generasi muda dalam menghadapi hoax? Generasi muda adalah pengguna media sosial terbesar, sehingga perannya sangat penting nih, Kak. Anak muda harus menjadi agen literasi digital, yaitu mampu berpikir kritis, memeriksa kebenaran informasi, dan mengedukasi lingkungan sekitar agar tidak terjebak hoax. Oke, terima kasih Kak Priscila dan Kak Husna. Tapi sebelum ditutup nih, apa sih pesan untuk para pendengar terkait bela negara dan hoax? Oke, mungkin aku dulu ya, Kak. Jadi pesan dari aku, jadilah warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Nah, dan ingat juga sebelum membagikan informasi, pastikan kebenarannya, karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi negara. Oke, terima kasih. Nah, Sobat Bangsa, dari pembahasan hari ini kita bisa simpulkan bahwa bela negara di era digital dimulai dari melawan hoax. Mari bersama-sama menjadi generasi yang bijak, kritis, dan peduli terhadap Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman narasumber pada hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Yuk jadi generasi yang cinta tanah air tanpa harus termakan hoax. Ingat, sharing sebelum sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.